Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syurutur ramyi ayyakuna bil yati in qadara ala ramyi biha. Rukun yang nomor berikutnya rukun haji, yaitu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh itu ada syarat-syaratnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Nah, kewajiban atau syarat melempar jumroh itu apa saja? Melempar jumroh itu syaratnya ada 8. Yang pertama, ayyakuna bil yadi in qadara ala ramyi biha. Orang melempar jumroh itu yang namanya melempar harus pakai tangan. Bila punya tangan dan mampu. Oleh karena itu, kalau mampu melempar jumroh memakai tangan, fala yakfi birijlin wala bifamin wala bimiqlain ma'al qudruh alaihi bil yadi. Maka tidak cukup, dalam arti melempar jumroh itu tidak sah kalau melemparnya itu memakai kaki atau melempar memakai mulut. Jadi kerikilnya digigit lalu dilemparkan memakai mulut, itu tidak sah. Begitu juga bimiklain memakai ketapel. Nah, jadi kita memakai alat bantuan ketapel, padahal tangan kita itu melempar tuh mampu, tangan kita tidak stroke, tangan kita tidak jimpe. Kita melempar kerikil ke arah jumrohnya atau tugunya yang dilempar memakai ketapel, ini tidak sah. Nah, kalau memakai tangan ini tidak mampu gimana? Mungkin tangannya karena lumpuh, orang stroke kan ada, atau tangannya itu yang tidak bisa melempar. Wa idza ajaza anhu bil yadi qaddamal qausa farijla fal fama. Nah, kalau sekarang tidak mampu melempar memakai tangan, melempar memakai tangan tidak bisa, ya mungkin karena lumpuh atau karena sesuatu lah, yang penting tidak bisa memakai tangan, maka dia mendahulukan memakai panah. Ya berarti memakai apa itu namanya, memakai ketapel boleh karena tangan tidak mampu. Terus kalau ketapel atau panah tidak mampu, maka memakai kaki. Farijlah, memakai kaki. Kalau kaki pun juga tidak bisa, mungkin juga karena tangan kakinya itu lumpuh, falfama, memakai melimparnya itu memakai mulut. Jadi otomatis kalau orang Jawa itu kerikil digigit
lalu dikipatne. Kipatne itu apa? Ya lempar lah, melempar tapi memakai mulut. Wasani syarat yang nomor 2, ayyakuna bil hajari fa innahu yujzi'u bi anwa'ihi walau yaqutan wa zabarjadan wa aqiqon wa bilauron. Yang nomor 2 syaratnya yang melempar jumroh itu loh, syaratnya itu adalah memakai batu atau sejenisnya. Sejenis batu-batuan dalam arti yang keras itu apa? Ya mungkin kita memakai, kalau sekarang itu memakai ake atau yakut. Yakut itu batu permata tapi yang berkilo, yang harganya itu mahal. Itu boleh. Zabarjat wa akikon, ake, pokoknya batu ake yang mahal, baik warnanya merah, biru atau hijau itu kan ada, harganya mahal. Misalkan kita haji membawa ake 1 koper, ake tidak ada tidak ada embannya, tidak ada tempatnya ake, lalu dibawa ke Musdalifah membawa ake itu, lalu ketika melempar jumroh yang dilemparkan itu bukan batu tapi ake. Nah, ake itu juga sejenis batu karena keras, ini hukumnya boleh. Wahajari hadidin atau batu besi. Batu besi itu kan ada toh, maksudnya batu besi itu masih masih alami, belum diproses. Kan ada namanya serbuk besi, serbuk besi. Yang penambangan di Jogja itu kan ada. Jadi kalau kerikilnya itu ada kandungannya besi, ini boleh. Jadi tidak murni harus batu. Wahajaru zahabin, atau mungkin batu itu mengandung kandungan emas. Jadi misalkan penambangan di Freeport Irian itu mengambil kerikil dari situ, terus dibawa ketika kita ibadah haji, kita lemparkan, itu boleh. Wa fiddatin wa nuhasin, mungkin perak, tembaga, itu boleh. Karena itu sejenis asal mulanya. Istilahnya itu materinya itu adalah materi yang sangat keras. Cuman kandungannya saja itu ada kandungan emas, ada kandungan perak, ada kandungan tembaga atau timah. Kila tasfiyatuha walaysa minhu alu'lu'u wa ismidun wa hajarun nurotin wa jasun wa zarnihun fala yujihu syai'un min dalika. Di sini disebutkan. Jadi kalau tadi dikatakan batu yang kandungannya itu ada emasnya, ada peraknya, ada tembaganya. Ini tentu sebelum dibersihkan. Tapi kalau sudah materinya itu sudah dibersihkan, dalam arti sudah diproses, itu emas murni, lalu tembaga murni, lalu besi murni, maka itu tidak boleh. Jadi misalkan batu ya emas yang masih ada kandungan batu, belum diproses. Jadi qabla tasfiyatiha, sebelum
dibersihkan sebelum diproses. Tapi kalau sudah menjadi emas murni, perak murni, lalu tembaga atau timah murni, ini nggak boleh. Maksudnya itu melempar jumroh tidak cukup. Nah, di antara yang tidak diperbolehkan, yang dalam arti materinya itu bukan materi dari batu, sejenis batu, yaitu lu'lu' permata. Lu'lu' itu permata itu mungkin mutiara yang ada di kerang itu loh. Lalu ismit itu batu yang dibuat untuk celaan. Yang masih asli itu ismit itu kan berkilo, ya itu digosok-gosok itu kan, digosok-gosok untuk celaan itu namanya ismit murni, itu nggak boleh karena itu mudah pecah. Terus batu gamping itu juga tidak boleh karena materinya nanti kalau kena air dia itu akan tidak cuma pecah saja, dia itu akan hancur menjadi kapur itu. Jadi gamping, batu gamping itu nggak boleh. Begitu juga zarnihu itu kalau di situ itu bahasanya itu atal, cuman kalau Indonesianya saya kurang tahu ini. Jadi materinya itu harus materi serupa dengan batu. Kemudian yang nomor 3, syarat melempar jumroh. Wasal itu ayusama romyan. Fala yakfi wa'ul khaso fil marma li annahu la yusamma marman. Jadi yang nomor 3, yang namanya melempar itu harus melempar. Tangannya itu harus bergerak. Maka di sini tidak cukup misalkan kita memakai batu, kita letakkan di tempat lemparan, yaitu tempat jumrohnya itu atau tugunya yang ada 3 itu, pokoknya kita letakkan gitu saja, atau kita cemplungki. Jadi misalnya kita membawa kerikil, kita cemplungki gitu saja, akhirnya kan nyemplung tanpa ada gerakan melempar, ini tidak sah. Jadi layu sama marman romyan. Jadi kalau namanya melempar, tangan itu harus ada gerakan. Orang kok kita membawa kerikil atau kita letakkan di marmanya atau tempat balangannya, itu tidak sah. Jadi kalau namanya melempar, itu tangan itu harus ada gerakan melempar. Yang nomor 4, warrobiu ayaksida bihi al-marma wa huwa al-mahalu al-mabniyu fihi al-alamu wa huwa salah suatu agluin min jami'i jawani bihi illa jumrotal akibah falaysa lahu illa jihatun fahidatun. Kalau kosoda wurim la yakfi wa in waqu'a fihi karomihi nahwa hayatin fil jumroh waromihi al-alama al-mansuba fil jumroh. Nah, nomor 4, syaratnya kita melempar jumroh itu harus bener-bener niat. Dalam arti niat itu ada kita tuh yang dituju itu benar-benar jumroh itu tempat melempar. Jadi kita nggak boleh misalkan ketepatan ada ular di situ, kita tuh niatnya itu tidak melempar jumroh tapi melempari ular. Nah, maka ini belum cukup, belum sah. Bahasanya itu belum dihitung lemparan. Ini contohnya ini. Jadi kalau kita melempar marma itu tempat pelemparan, yaitu jumrohnya itu harus benar-benar kita tuh niatnya itu atau tujuannya itu melempar jumroh atau marma, tempat melempar. Jadi kalau ketepatan kita itu ada ular, niat kita itu
melempar ular, tidak melempar marma, tidak melempar jumroh, maka itu belum dihitung. Wal khomisu, syarat melempar jumroh yang nomor 5, ayyako'a ar-romyu fihi bikuwati romyi yaqinan wa illam yabqa fihi. Yang nomor 5, kita itu harus yakin ketika melempar kerikil di tempat lemparan atau di tempat jumroh, itu harus yakin kerikil yang kita lemparkan itu jatuh di tempatnya. Biasanya di sana tubuh itu harus ketatap, harus kena, itu harus yakin. Ya, harus yakin kerikil itu berada di tempat melempar. Kalau kita ragu-ragu kena atau tidak, ini nanti tidak, itu namanya tidak yakin, maka belum dihitung. Jadi itu harus yakin bahwa lemparan kita itu kena sasaran, yaitu kena tempat sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu ayyakuna sab'a romayatin yaqinan illa kulli jumrotin minal jamaroti asalasati marrotan ila farohis sampi. Yang nomor 6, syaratnya melempar jumroh aqobah ula wusta, itu harus 7 lemparan dengan keadaan yakin tiap-tiap lemparan, atau lewat jamarot yang sebanyak 3. Ya, dalam arti 7 itu harus yakin itu mengenai sasaran. Tiap sampai itu namanya tiap jumroh aqobah ula dan wusta, itu semuanya harus 7 lemparan dan kita yakin sudah melempar masing-masing 7 kali. Walau bitakhriri bihasotin wahidatin, sekalipun kita itu misalkan 7 kali lemparan tiap-tiap jamarot, itu memakai kerikil 1, yang penting lemparannya itu 7 kali. Walau mufarriqatan tawilatan, sekalipun toh ya, jadi kelempar jatuh kita ambil lagi, lempar meneh jatuh kita ambil lagi, lempar jatuh, yang penting 7 kali walaupun kerikilnya 1, itu hukumnya sah. Jadi walau bitakriri bihasotin wahidatin, walaupun lemparnya itu berulang-ulang 7 kali memakai kerikil 1, itu hukumnya sah. Wasaminu wasabiu tartibul jamaroti. Yang nomor 7, syaratnya melempar jumroh itu harus tertib. Bahwa ayabda'a fi ayyamit tasyriki bil jumroh allati min jihati arafah thumma bil wusta wa yukhtimu bi jumrotil aqobah. Fala yaqtaddu bi romjin muakhkharatin qabla tamami ma qablaha. Wa kadza fi zamani fayarmi as-salasa an amsihi summa an yaumihi wala budda min ayyarmiha awalan an nafsihi summa an ghairihi idas tuniba fa in khalafa wa an amsi wa an nafsihi. Jadi
melempar jumroh itu harus urut. Ya, pertama di hari Nahr itu nama jumroh Aqobah 1 kali, kemudian di hari-hari Tasyrik itu 3 kali. 3 kali 7 berarti 21 kali lemparan. Tiap-tiap Jamarot itu 7 kali, berarti 7 kali kali 3 berarti 21 kali lemparan. Wasaminu, dan ini harus urut, lemparnya itu harus urut, tidak boleh selang-selang. Aku tak pilih apa itu wusto dulu misalkan, tidak boleh, harus urut. Wasaminu ayyakuna ba'daduhu liwati romyi wa yadkhulu waktu romyi jumratil aqobah yauman nahri binti sofi lailatihi wa amma ayyamu tasyriki fala yadkhulu waktu romyiha illa biduhuli waqti dhuhri. Yang nomor 6, yang nomor 8, ketika melempar jumroh itu harus sudah waktunya. Nah, untuk hari Nahar yaitu jumroh Aqobah, waktunya itu setelah tengah malam. Jadi misalkan dari Musdalifah langsung ke Mina jam 12 lebih, langsung ke Jamarot ya, melempar jumroh Aqobah itu hukumnya sah. Sedangkan kalau hari-hari Tasyrik waktunya itu setelah waktu zuhur masuk, illa biduhuli waktu zuhri. Qala Sa'id bin Muhammad fi Bishrul Karim wajah Zamar Rafi'u wa tabi'ahu al-Asnawiyu wa qala al-ma'rufu jawaza ramyi kulli yaumin qabla zawalihi wa alaihi fayadkhulu bil fajri. Syekh Sa'id bin Muhammad dalam kitab Bushrul Karim dan diikuti oleh Imam Rafi'i serta diikuti oleh Imam Asnawi dan juga Imam Ma'ruf bahwa diperbolehkan melempar jumroh tiap hari sebelum matahari zawal, adalah sebelum zuhur itu diperbolehkan. Dan waktunya apa itu namanya melempar jumroh itu adalah dengan terbitnya fajar. Wa yabqa waktu romyi kulluhu adatan ikhtiyaron ila ghurubi kulli yaumin jawazan ila ghurubi syamsi. Dan waktu melempar semuanya itu adalah dimulai setelah fajar, itu namanya waktu ikhtiar, sampai surup senggingi dalam arti kalau matahari itu sudah tenggelam itu tetap sah, itu namanya adalah waktu jawaz. Ila ghurubi syamsi akhara ayyamit tasyriki, sampai tenggelamnya sampai tenggelamnya matahari di akhir hari Tasyrik, berarti hari Tasyrik yang terakhir tanggal 13. La faman fatahu ramyu yaumin minal ayami atabihi fi baqiyatiha. Dan barang siapa kewajiban tiap hari Tasyrik itu melempar jumroh itu kok terlewati, maka dia itu termasuk mengkodoi di hari-hari ayam tasyrik yang lain, baik lailan au naharon, baik di malam hari maupun siang hari. Lakinnahu yuqaddimu romyal yaumi al-fa'iti ala romil yaumil halir. Nah, kalau mengkodoi maka niatnya atau tujuan yang pertama yaitu mengkodoi di hari-hari
tasrek yang awal yang tidak sempat untuk melempar jumroh. Jadi dikodoi jumroh itu boleh. Berarti kalau kodoi, umpamanya kodoi 2 hari, berarti ya tiap jamarot itu 3 kali selikur ping telu, berarti 63 kali. Terus wayab khulu waktul khalqi wa tawaful ifadoti binisfi lailatin nahri. Sedangkan waktunya memotong rambut setelah jumroh akobah dan tawaf ifadah itu setelah separuh daripada malam hari nahr. Jadi malam bodo Idul Adha itu jam 12 malam lebih itu boleh ya, tentu setelah melempar jumroh dan juga setelah tawaf ifadah. Wa yastamiru waktuhuma ila akhiri umri. Jadi sampai umur. Nah, waktunya tawaf ifadah dan di sini tahalul atau cukur yaitu sampai akhir daripada umur. Na'am yukrohu ta'khiru ma'an yaumil idi wa ta'khiru an ayyami tasyriki asyaddu karohatan wa an khuruji mimma kata asyaddu wa sa'yu kadhalik. Jadi makruh mengakhirkan tawaf ifadah atau cukur setelah Idul Adha. Itu hanya makruh saja. Kemudian mengakhirkan dalam arti cukur dan tawaf ifadah itu sampai habis hari-hari tasyrik itu lebih dimakruhkan. Begitu juga setelah keluar dari Mekah itu lebih dimakruhkan lagi. Begitu juga ketika sa'i. Wa yakhulu waktu dhabidu dia wal haji al mandubi alladhi saqul muhrim bil haji ilal harami idza talati syamsu yauman nahri. Wa madza qadru sholatil idi wa khutbatihi wa yastamiru ila akhiri ayyamit tasyriki. Jadi menyembelih ini hukumnya sunnah. Menyembelih hewan kurban atau hadiah tapi sunnah. Jadi niatnya tidak kurban tapi hadiah, di mana hewan kurban itu didatangkan ketika kita bawa ketika kita melakukan ibadah haji ke tanah haram. Waktunya yaitu ketika matahari sudah terbit di hari nahr, sudah terbit, jadi tidak orang ngenteni ya. Dan waktunya itu kira-kira melebihi sholat Idul Adha 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Dan waktunya menyembelih hewan kurban atau hadiah itu sampai akhir hari nasyrik, berarti tanggal 13. Kalau sudah habis hari tasyrik fayafutu bifawatiha. Kalau ayam tasyrik tanggal 13 ini sudah habis, maka kurban atau hadiah yang disunahkan ketika melakukan ibadah haji maka waktunya sudah habis. Misalkan nyembelih, jadi ini kewan itu hanya sedekah, tidak kurban, tidak hadiah.
Sing apik iku memang nggawa wedhus saka Indonesia. Wong sakohul muhrimu bil haji. Biyen iku Gus Dur nalika dadi presiden nggawa wedhus dari Indonesia. Itu memang sunahnya begitu gitu loh. Di sini kan alali sakohul muhrimu bil haji ilal haram. Jadi membawa kambing dari tanah halal berarti di luar tanah haram dibawa ke tanah haram. Ini Gus Dur mbiyen nggawa wedhus saka Indonesia tumpake pesawat. Ini. Jadi sama berarti kurban sama hadiah sunnah. Jadi kita tidak ingin kurban tapi ingin hadiah. Hadiah kan boleh dimasak hewannya itu boleh dimasak. Tapi kalau kurban, hewannya itu dagingnya tuh dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, wa min sunanir romyi ayyakuna bil yadi al-yumna. Kesunahan melempar jumroh baik akobah wusta ula yaitu memakai tangan kanan. Itu sunnah. Kalau misalkan pakai tangan kiri padahal tangan kanan normal juga boleh, kadung kulino ini omah iki kecel atau kiri, segala sesuatu itu memakai tangan kiri. Tapi sunnahnya memakai tangan kanan. Wa yakunal khaso qadrul baqilai. Kemudian kerikil yang dilempar itu kira-kira besarnya itu sebiji kacang. Di sini al-ful ini kacang. Ini cili-cili berarti Pak, ora gede-gede. Cili-cili. Wa yukrahu dunahu wa fawqahu. Tapi kalau terlalu kecil atau terlalu besar, misalkan kerikil ini sak kepel, ini makruh. Standar iki ya sak apa iki jenenge, sak setin kalau Indonesia, sak kelereng itu standarnya itu segitu. Tapi di sini bakila afil maksudnya kacang-kacangan itu. Jadi kacang tanah itu ya kecil. Tapi lebih kecil itu ya boleh, cuman hukumnya makruh. Jenenge melempar loro ku lah ya sak kelereng loro. Pomen itu melempar setan. Tapi sak kepel lebih besar juga hukumnya makruh. Wa ayyughsilahu dan sebelum dilempar ini kalau bisa kerikilnya itu dibersihkan ya Bu. Di sini kalau mampu itu ya dicuci. Tapi kalau tidak mampu yang penting bersih, tidak najis. Ini hanya sunnah saja. Wa yarfa'a zakaru yadahu birromji hatta yuro bayadu ibtihi. Bagi seorang laki-laki ini sunnah ketika melempar itu tangannya diangkat. Jadi tangannya diangkat sehingga keleki ketiaknya tuh kelihatan. Jadi ojo ini kayak waktu itu pluk ini loh, jadi diangkat kalau bisa diangkat. Biasanya tuh lemparannya tuh keras. Jadi bagi laki-laki kalau melempar jumroh, kalau melempar itu hendaknya tangannya itu diangkat, ojo makluk ning ngarepan. Jadi bener-bener melimparnya itu keras. Di sini hatta yuro bayadu ibtihi sehingga ketiaknya itu kelihatan. Kesunahan yang berikutnya wayu akbiro ma'akulli khasotin. Setiap melempar kerikil hendaknya mengucapkan takbir. Fayaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi ketika melempar jumroh itu tidak disunahkan membaca talbiyah, tapi sunahnya adalah membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus yang berikutnya kesunahan ketika melempar jumroh ayyastaqbilal qiblah halar romyi fi ayyamit tasyriki duna romyi yaumin nahri. Ketika melempar jumroh Aqobah Wusta di hari-hari tasyrik itu disunahkan menghadap kiblat. Disunah tidak wajib. Tapi kalau ketika Hayom Nahr berarti satu kali itu yang Aqobah, itu tidak disunahkan. Disunahkannya itu ketika hari-hari tasyrik. Terus yang berikutnya wa ayatuha wa yudzakirullaha ta'ala wa yuhallila wa yusabbiha. Kesunahan bagi orang yang melempar jumroh Aqobah jumroh selanjutnya yaitu zikir kepada Allah atau berdoa kepada Allah, juga membaca tahlil, juga membaca tasbih. Ispoe sak kobeli sing penting zikir. Mustaqbilal qiblah ba'da romil jumratil ula wasannya, dalam keadaan menghadap kiblat setelah melempar jumroh yang pertama dan yang kedua. Biqadri suratil baqarati, ya suwi surat Baqarah sak jam iki balung ora wong surat Baqarah kan 2 juz luwih. Dimande ora mungkin sementing maca tasbih wae. Ning kono begogok maca surat Al-Baqarah ora apal lisan karo nggo Quran iki suwi. Ya yang penting zikir, tasbih, tahlil. Lasalisati, tidak jumroh yang nomor 3. Jadi yang pertama dan yang kedua saja itu disunahkan zikir, donga, tasbih, tahlil atau membaca surat Baqarah biqadri suratil baqarati. Bal yamdi ba'da romiha. Bahkan kalau lemparan yang nomor 3 itu langsung saja, tidak perlu donga. Wa minha al-mualatu, di antara kesunahan melempar jumroh yaitu bertubi-tubi, maksudnya itu terus menerus, jangan sampai ada gang yang agak lama. Ini sunah tapi. Wa qanu ramyi bihason tohirotin, dan kerikil yang dilempar itu adalah kerikil yang suci. Ini sunnah, tidak wajib. Tapi yang kalau dilempar telek pedus kok gowo ya rasa. Itu karena tidak padat. Ya. Fala yustaratu fi hajratir ramyi taharatuhu. Ketika kita melempar jumroh tidak disyaratkan kerikilnya itu suci. Jadi misalkan ono watu bar diuyoi sukron terus garing, tidak sampai disucikan, ora sampai dikumbah, gawe melempar jumroh itu hukumnya sah karena tidak disyaratkan harus suci. Tapi kalau materinya itu tai wedhus itu enggak sah karena itu tidak padat. Mosok kuwi arepe balang wong balang karo tai wedhus ya ora lara. Kudu karo kerikil, materinya itu dari watu. Demikian akhir daripada kesunahan, kewajiban daripada melempar jumroh.
Akobah ulasani salisah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.